Terima kasih atas waktu Anda. Ini kabar terbaru lagi yang cukup menyenangkan gitu ya, karena Tesla kembali dikabarkan untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah ini seperti apa detailnya, komitmennya akan seperti apa? Karena kan kita tahu dulu ada rencana, tapi diurungkan atau batal. Nah sekarang ada plan baru lagi nih dari Tesla. Pak Seto. Iya, terima kasih Mbak Maria. Jadi ya saya kira kan kita semakin menarik ya di mata investor ya, terutama dalam pengembangan baterai listrik ini. Jadi ya beberapa waktu yang lalu CATL, LG pun juga sudah melakukan kesepakatan awal ya dengan Indonesia untuk berinvestasi di sini. Jadi ya saya kira Tesla juga secara logis juga akan mencoba untuk melakukan hal yang sama. Memang 2 tahun yang lalu kita sempat ada diskusi ya, tapi tadi memang kan kalau kita mau mengadakan kerjasama kan harus ada kesepakatan gitu ya. Kesepakatan, hal-hal yang tentu saja kita harapkan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak gitu. Jadi ya saya kira prinsip-prinsip itu yang secara umum kita harus pegang kepada siapapun investor yang akan datang. Memang ketertarikan Tesla ini sejak awal lebih kepada untuk investasi di mata rantai suplai baterai lithium ya. Jadi saya kira ini juga satu hal yang sampai sekarang pun juga saya rasa ini akan masih menjadi tujuan utama mereka, Mbak Maria. Kalau saat ini pembicaraannya sudah sejauh apa, Pak Seto? Artinya kan kalau yang sebelumnya kan karena katanya terlalu banyak mendikte Teslanya ya, dan kalau sekarang Indonesia sebagai penentu arah sebenarnya ya harus mengikuti. Ada tidak note-note mungkin yang sudah disampaikan ke Tesla dan ada mungkin yang sudah disampaikan Tesla ke Indonesia juga nih agar kerjasamanya lancar. Seperti apa nih Pak Seto? Ya, jadi secara umum sih sebenarnya kita masih terikat pada non-disclosure agreement yang sudah kita tanda tangani ya. Mhm. Jadi mungkin kalau untuk bicara detail saya juga belum bisa ke arah sana. Tapi pada poinnya Mbak, tadi kalau kita mau melakukan kerjasama dengan investor ya, terutama mereka mau berinvestasi kepada sumber daya alam mineral kita yang memang non-renewable ya, tentunya ya kita juga ada persyaratan-persyaratan yang kita minta dari mereka supaya tadi nilai tambah yang diperoleh oleh Indonesia itu maksimal. Tapi di sisi lain kita juga mau memastikan bahwa investasi mereka di Indonesia juga menguntungkan gitu. Jadi jangan cuma salah satu yang untung, yang lain rugi gitu. Itu juga kita nggak mau. Jadi saya kira ya kalau nanti terjadi kesepakatan ya berarti tadi prinsip-prinsip itu sudah terpenuhi. Oke, ada atau tidak yang sulit gitu untuk dilakukan atau memang sejauh ini masih cukup fine nih Mas Seto? Ya sejauh ini sih masih cukup oke ya. Mereka kan kemarin juga coba kontak lagi langsung gitu ya. Ya kita juga welcome aja. Cuma ya kan memang kalau semakin terlambat masuknya kan ya udah keduluan yang lain gitu aja Pak. Jadi saya kira tadi yang Pak Luhut juga sudah sampaikan, CATL sama LG kan juga sudah saya kira lebih firm komitmennya mereka ya. Mhm. Jadi kalaupun mereka nanti merealisasikan investasinya di Indonesia, saya kira itu nanti ya boleh dibilang kita akan benar-benar menjadi pemain kunci untuk mata rantai baterai lithium, terutama dari sisi nikel dan kobaltnya, Pak. Jadi saya kira ya kita akan bisa berkata banyak lah nanti di kancah internasional ya. Oke, Pak Seto, sebelumnya kan Tesla nih juga dikabarkan untuk investasi energy storage system ya di Indonesia. Nah kalau saat ini nih yang mungkin sudah di-mention atau industri yang ingin memang dijajaki oleh Tesla nih apa nih Pak Seto? Ya, mereka memang sempat ada penjajakan di ISS ya, Energy Storage System. Dan harus diakui memang teknologi ISS mereka itu cukup ini ya, cukup baik ya. Mereka sudah invest di Australia ya untuk ISS-nya dan kelihatannya di sana sangat sukses gitu. Jadi saya kira mereka juga mau mengembangkan mungkin mata rantainya di Indonesia gitu ya untuk pembuatan ISS. Tapi di sisi lain saya kira demand-nya dari Indonesia juga cukup besar kalau saya lihat ya, karena kenapa? Karena energi transition mechanism-nya nanti untuk melakukan apa ya transisi dari fossil fuel kepada energi-energi yang renewable seperti angin ataupun solar ya. Mhm. Saya kira itu membutuhkan ISS ini ya atau baterai ini ya yang skalanya besar energi storage system-nya untuk memastikan bahwa supply listriknya itu stabil ya.
Jadi energi yang dihasilkan oleh solar panel itu bisa disimpan terlebih dahulu, nanti dikeluarkan pada waktu malam gitu, atau untuk menstabilkan outputnya. Jadi permintaan baterai atau ISS di Indonesia saya kira juga akan cukup cukup besar gitu, karena kan tidak semua daerah di Indonesia punya hydropower, punya geothermal ya, yang bisa memberikan stable output untuk electricity-nya. Mungkin kebanyakan daerah nanti ke depannya akan bergantung kepada solar panel, kepada wind gitu ya, yang tentunya itu perlu distabilkan output-nya dengan mengkombinasikannya dengan ISS baterai ini. Jadi peluangnya di Indonesia saya kira sangat besar juga. Jadi wajar kalau mereka juga tertarik ya untuk masuk ke Indonesia.